Perkenalkan, nama saya Jessica Aldeana dengan NIM D22 2022 03506 dari kelompok N601. Perkenalkan, nama saya Arleta Fernanda Putri dengan NIM D22 2022 03500. Perkenalkan, nama saya Dihayu Ersa Fitriningrum, NIM D22 2022 03510. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Pramesti dengan NIM D22 2022 03505. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Bangsa menurut Muhatta ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan, nasib, dan tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian negara. Yang pertama, negara adalah alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di samping menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang karena hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Pengertian negara yang kedua, negara adalah organisasi dari kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Pengertian negara yang ketiga, perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Negara memiliki tugas, yaitu diantaranya 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lain. 2. Mengorganisasikan dan mengintegrasikan aktivitas individu dan golongan agar dapat dicapai tujuan yang dicita-citakan. Negara memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, memaksa. Negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati semua orang di negara tersebut. Contohnya, begitu aturan dibuat, setiap orang harus tunduk. Yang kedua, monopoli. Negara sebagai penyelenggaraan kepentingan umum memiliki hak memonopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu. Contohnya, negara berhak melarang berkembangnya faham yang dianggap mengganggu tujuan negara. Lalu yang ketiga ada mencangkup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu, tanpa terkecuali. Contoh, tidak ada seorang pun di wilayah negara yang dapat mengecualikan diri dari jangkauan kekuasaan negara. Unsur-unsur esensial negara, yaitu yang pertama, rakyat atau penduduk, yaitu suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat. Yang kedua, wilayah, yaitu landasan material atau landasan fisik suatu negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, yaitu pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Yang terakhir, keempat, yaitu ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Teori terbentuknya negara yang pertama yaitu hukum alam. Hukum alam yaitu kondisi alam atau tumbuhnya manusia dan akan terbentuknya negara. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan yaitu segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Agama, contoh agama itu ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Yang ketiga, teori perjanjian. Teori perjanjian itu dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang berarti manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. Yang terakhir yaitu proses terbentuknya negara zaman modern, yaitu yang pertama penaklukan, kedua peleburan, yang ketiga pemisahan diri, yang keempat penduduk atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelum.
Unsur negara bersifat konstitutif, artinya dalam negara meliputi wilayah darat, wilayah udara, wilayah perairan, serta meliputi rakyat atau masyarakat dan meliputi pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya, negara bersifat deklaratif, artinya ditunjukkan adanya tujuan negara, undang-undang dasar, dan pengakuan dari negara lain. Yang kedua yaitu tentang negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Dalam sistem kenegaraan ini, kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya, serta negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu berdasarkan hak internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku.